Salam, hari ini kita baca bagian firman Allah yang akan kita renungkan bersama dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60 dengan satu tema yaitu anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ayat 54 mencatat bahwa ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, maka sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ada catatan dalam bagian ini bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ada orang yang merencanakan sesuatu kemarahan yang luar biasa dan sedang mengancam Stefanus. Tetapi dalam bagian ini Stefanus penuh dengan Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus. Luar biasa saya pikir. Persoalan yang berat dihadapi oleh Stefanus, tetapi Stefanus itu penuh dengan Roh Kudus. Maka kita akan melihat dalam bagian ini bagaimana Stefanus yang dipimpin, dikendalikan, berserah diri kepada Roh Kudus. Ada tanda-tanda yang kelihatan dalam dirinya. Yang pertama adalah anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus, yang dipenuhi Roh Kudus, dapat melihat kemuliaan Allah meskipun dalam persoalan. Ayat 55, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, persoalan yang begitu berat tidak membuat Stefanus melupakan tentang ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Sebetulnya dari sisi pergumulan, Stefanus bukan sedang nyaman-nyaman saja, tetapi dia betul-betul sedang mempertaruhkan nyawa. Tetapi dalam bagian ini bahwa dicatat dengan manis oleh Alkitab bahwa Stefanus itu dapat merasakan ada Tuhan yang menyertai hidupnya, ada Tuhan yang tidak meninggalkan hidupnya, ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, persoalan yang berat apabila anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama dalam konteks ini bahwa dia tidak akan merasakan bahwa Tuhan jauh. Ia akan merasakan Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang selalu menyertainya, Allah yang ada bersama-sama dengan dia meskipun dia dalam pergumulan berat. Seberapa berat persoalanmu? Seberapa yakin bahwa engkau yakin bahwa ada Roh Tuhan, ada Tuhan yang menyertai engkau? Seberapa yakin bahwa engkau yakin bahwa ada Allah Immanuel meskipun engkau dalam persoalan berat? Ketika engkau berserah diri pada Roh Kudus, maka engkau akan merasakan kehadiran Tuhan. Engkau tidak pernah sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu Stefanus bukan hanya dia dapat melihat kemuliaan Allah meskipun dia dalam pergumulan, tetapi dikatakan dalam bagian ini bahwa ayat 57, maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota dan melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Yang kedua adalah anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus. Dia dapat berdoa meskipun dalam pergumulan, meskipun dalam persoalan. Stefanus ketika dia dalam persoalan berat tidak mengurangi nilai spiritualitasnya. Doa Stefanus menunjukkan bahwa dia berserah diri kepada Tuhan. Doa yang dinaikkan Stefanus adalah menunjukkan kualitas spiritualitasnya sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, situasi sulit ketika hidup orang dipimpin Roh Kudus, berserah diri pada Roh Kudus, maka ia mampu menunjukkan kualitas spiritualitas yang luar biasa, yaitu dia dapat berdoa. Berdoa adalah salah satu tanda kualitas spiritualitas seseorang. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu punya spiritualitas? Persoalan yang sedang terjadi, jangan mengurangi nilai doa kita, karena doa kita, doa Anda, doa jemaat menunjukkan kualitas spiritualitas Anda. Seberapa jauh Anda senang berdoa ketika dalam persoalan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah anak Tuhan yang penuh Roh Kudus bukan hanya dapat berdoa, tetapi dalam bagian dikatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ayat 60, ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang ketiga adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen yang hidup dipimpin Roh Kudus, yaitu ia dapat melupakan kesalahan orang lain. Ia dapat mengampuni. Dasar daripada pengampunan yang dinyatakan oleh Stefanus adalah karena kesadaran dirinya bahwa dia sudah diampuni Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa? Karena dia hidup dekat dengan Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu saudara, mungkin ada tetanggamu, suamimu, saudaramu, keluargamu yang memiliki kesalahan. Tapi kalau engkau orang yang berserah diri pada Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, maka engkau dapat mengampuni setiap kesalahan yang mereka lakukan. Jangan katakan, aku telah ditipu, aku telah didustai. Semua itu mungkin mereka lakukan. Tetapi pengampunan Kristus yang telah engkau terima, seharusnya ketika engkau hidup dipimpin Roh Kudus, engkau dapat mengampuni mereka. Bukan melupakan apa yang mereka lakukan. Engkau pasti tetap ingat bagaimana hidup daripada Yusuf ketika usia 17 tahun. Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudara Arab, saudara Mesir. Kemudian pada pasal berikutnya mereka bertemu setelah usia daripada Yusuf 37 tahun ketika dia dijual, dan usia 17 tahun ketika dia dijual, dan ketika usia 30 tahun dia menjadi penguasa. Dan dia tetap ingat, tetapi dia melupakan untuk membalas dendam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, 3 hal ini apabila hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka akan terjadi dalam hidup kita. Dalam konteks bagian ini yang terjadi dalam Stefanus dan harusnya terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan dapat merasakan kita tidak sendiri dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita dapat berdoa. Masalah tidak mengurangi konsentrasi kita untuk berdoa, karena doa adalah salah satu tanda spiritualitas Anda. Yang ketiga adalah kita dapat melupakan kesalahan orang lain. Malam ini, mari melangkah dengan iman. Jalani hidup kita. Apapun yang sedang kita rencanakan, mungkin ada kekecewaan kemarin, mungkin ada kegelisahan hari ini, mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin sedang menanti kita. Entah yang sudah terjadi atau sedang terjadi, atau mungkin nanti. Tetapi bagian firman Allah ini menjelaskan kepada kita, hidup dipimpin Roh Kudus itu perlu. Penting sekali, berserah dirilah kepada Tuhan. Karena kekuatan Anda menghadapi menjalani hidup ini ditentukan dengan bagaimana Anda berserah diri dipimpin Roh Kudus. Apabila Anda dipimpin Roh Kudus, maka ada 3 hal yang terjadi dalam hidup Anda. Yang pertama, Anda akan merasakan kehadiran Tuhan meskipun Anda dalam persoalan. Yang kedua, Anda akan dapat berdoa meskipun Anda dalam persoalan. Yang ketiga, Anda akan dapat mengampuni orang lain meskipun itu begitu berat. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Jalani esok hari dalam kasih dan pertolongan Tuhan, dengan kepastian bahwa hidup Anda sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan. Dan ketika Anda sudah percaya Tuhan, maka Roh Kudus tinggal dalam hatimu. 2 Korintus 1:22, engkau dimateraikan oleh Roh Kudus, maka itu menjadi jaminan bagimu bahwa engkau adalah milik Allah. Hanya engkau harus berserah diri pada Roh Tuhan agar mampu menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkati engkau semua. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah semua yang mendengarkan firman Allah ini, agar hidup mereka dipimpin Roh Kudus, berserah diri, dikendalikan Roh Kudus, supaya terjadi dalam hidup mereka. Mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Mereka tidak sendirian. Yang kedua, mereka dapat tetap tekun dalam berdoa. Yang ketiga, mereka memiliki hati yang mengampuni bagi sesama. Tuhan berkati Tuhan semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Allah ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin.